Pemirsa, tergiur harga tiket pesawat murah, seorang penumpang tertipu jutaan rupiah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dirinya baru sadar tertipu saat akan berangkat menuju kota tujuan. Lantaran tiketnya dibeli dari seorang tidak dapat digunakan karena palsu. Isak tangis Elizabeth, calon penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tak terbendung usai mengetahui tiket pesawat yang dibelinya melalui situs jejaring sosial ternyata palsu. Korban hendak pulang ke Medan, Sumatera Utara lantaran orang tuanya meninggal membeli tiket pesawat di media sosial. Dirinya bahkan melakukan pembelian hingga 2 kali dengan kerugian mencapai 6,5 juta rupiah. Kepergian atau kepulangan ibu ini ke Medan adalah dalam rangka untuk melayat karena ibu yang bersangkutan meninggal dunia. Sehingga pada hari Selasa pagi yang bersangkutan mencoba mencari tiket untuk Medan, kemudian sudah melakukan transfer kepada rekening yang dituju, tetapi kemudian tiket itu fiktif. Mengetahui hal ini, pihak Polresta Bandara Soekarno-Hatta berinisiatif membelikan tiket untuk korban lantaran korban sudah kehabisan uang akibat tertipu. Banyak terima kasih buat Kapolres yang sudah membantu saya bisa kembali ke Medan. Saya sangat mengapresiasi bapak-bapak polisi yang sudah membantu saya yang ditimpa kemalangan. Saya sangat bangga dengan Kapolri sudah menunjukkan kepada saya masyarakat yang lagi kesusahan, ternyata bapak-bapak Kapolri membantu saya. Terima kasih banyak Bapak Kapolres dan semua pihak yang sudah membantu saya pada hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati. Kasus penipuan tiket palsu kini tengah diselidiki Polresta Bandara Soekarno-Hatta dan pelaku kini dalam pengejaran polisi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Di libur Natal dan Tahun Baru, penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur juga meningkat, pemirsa. Harga tiket yang turun 10% menjadi salah satu faktor meningkatnya jumlah penumpang. Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur dipadati penumpang pada libur Natal dan Tahun Baru. Jumlah penumpang melonjak 20% dari hari biasa yang memberangkatkan 10.000 penumpang. Namun di libur Natal dan Tahun Baru ini jumlah penumpang bisa mencapai 15.000 per harinya. Peningkatan jumlah penumpang di Bandara Halim ini juga karena faktor turunnya harga tiket pesawat 10% yang sebelumnya sudah diinstruksikan pemerintah. Penumpang itu merasakan bahwasanya ada penurunan tiket dibandingkan hari biasa, dan itu memang saya lihat dengan jumlah tadi ada berapa orang gitu satu keluarga, mereka terasa dengan adanya penurunan tiket 9 sampai dengan 10%, dan harapan penumpang memang mengharapkan agar diskon ini tidak hanya di Nataru, harapan mereka ya tetap bisa berlangsung sehingga bisa lebih murah terjangkau oleh masyarakat. Menguntungkan ya buat saya gitu, karena berbeda sekali dengan harga sebelumnya. Itu saya kalau ke Bali itu bisa sampai hampir 2 juta kalau dari Halim, tapi untuk saat ini saya dapat harga sekitar di bawah 1,5 juta. Itu jadi menurut saya sangat menguntungkan gitu kan, apalagi untuk tiket pulangnya saya bisa dapat ya under 1 juta. Dan Pasar Bali dan Surabaya, Jawa Timur masih menjadi tujuan favorit penumpang yang berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk Pulau Sumatera, Medan dan Palembang juga menjadi rute favorit. Diprediksi penumpang yang menggunakan moda transportasi udara dari Bandara Halim Perdana Kusuma masih akan naik hingga pekan depan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, menjelang pergantian tahun 2025, objek wisata Malioboro Yogyakarta masih menjadi magnet tersendiri bagi para wisatawan yang hendak menghabiskan masa libur Nataru. Ya, hampir tiap harinya ribuan pengunjung singgah dan memadati destinasi wisata belanja ternama di kota Yogyakarta ini. Sebagai salah satu destinasi wisata yang terletak di jantung kota Yogyakarta, Malioboro hingga kini masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang hendak menghabiskan waktu liburan akhir tahun. Terhitung sejak masa liburan sekolah, Natal hingga menjelang akhir tahun ini, Malioboro masih menjadi destinasi wisata favorit. Hal ini terlihat dari kepadatan kendaraan wisatawan yang padat mengular dalam radius 1 hingga 2 km. Mulai dari arah Stadion Kridosono, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Mataram sampai titik 0 km. Tak hanya di ruas jalan, kawasan pejalan kaki Malioboro pun juga ramai wisatawan. Mereka tak hanya berburu oleh-oleh, souvenir maupun kuliner, melainkan juga berburu spot cantik untuk sekedar bersuah foto serta menikmati wisata Malioboro dengan naik delman atau kereta kuda. Guna mengurai kemacetan dan arus lalu lintas, aparat kepolisian setempat memberlakukan sistem buka tutup atau pengalihan jalan jika kondisi Malioboro penuh. Umum untuk pengunjung wisata di kawasan Malioboro mengalami peningkatan per hari kemarin ya. Hari kemarin seperti kita lihat mulai banyak mobil-mobil plat luar daerah yang datang ke sini sehingga terjadi sedikit kepadatan tapi ya masih lancar lah. Himbauan kami dari kepolisian tetap jaga keselamatan, diawasi anak-anaknya jangan sampai lepas karena yang paling sering itu anak-anak yang lepas dari orang tua. Diprediksi peningkatan arus kendaraan serta wisatawan di kawasan Malioboro ini akan terus terjadi hingga berakhirnya masa libur panjang atau awal tahun depan. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan.